Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Anak-anakku kelas 2. Semoga kalian semuanya, keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit anak-anakku ya. Apalagi kondisi seperti pandemi saat ini, kalian selalu harus bisa menjaga tubuh kalian dengan cara menjaga pola makan, tidur yang cukup, jangan terlalu capek-capek ya. Supaya kita semuanya dihindarkan dari segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi. Kali ini yaitu kita masuk sudah di materi yang kedua ya. Kita sudah masuk di materi yang kedua. Oke. Tapi ini masih masuk di tema 1, hidup rukun. Subtema 2-nya adalah hidup rukun di tempat bermain. Ini sudah masuk di subtema kedua atau materi PJUK yang kedua. Materi olahraganya adalah variasi gerak berlari. Variasi gerak berlari itu berarti ada macam-macam tentang berlari anak-anakku ya. Anak-anakku kelas 2, sebelum Pandi membahas materi lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Pandi sampaikan, materi dari awal sampai akhir, supaya bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kan anakku kelas 2 yang Pandi sayangi, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama kalian harus mengerti tentang tujuan pembelajaran di materi yang kedua ini ya. Tujuan pembelajaran di materi yang kedua ini yaitu tentang variasi gerak berlari ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan cara gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional dengan benar. Ya anak-anak, itulah tujuan pembelajaran di materi yang kedua ini. Sudah pasti di tujuan pembelajaran ini kamu harus bisa menjelaskan dan juga bisa mempraktekkan. Menjelaskan dalam arti yaitu kalau diberi tugas sama Pak Andi, kalau diberi soal sama Pak Andi, kamu bisa mengerjakan dengan baik. Kalau diberi praktek sama Pak Andi, kamu harus mempraktekkan juga dengan sempurna. Oke anak-anak, lanjut langsung kita menuju ke materi yang kedua, yaitu tentang lari pendek. Ya, tentang lari pendek. Ini Pak Andi kasih gambar dulu. Lari pendek itu sama dengan jogging ya. Jogging itu biasa larinya, nggak cepat lari biasa. Berarti langkah kakinya kalian harus pendek, nggak boleh panjang-panjang. Itu namanya lari cepat. Lari pendek itu biasa, santai itu jogging namanya. Sama dengan jogging. Oke, Pak Andi jelaskan tentang cara melakukannya ya. Cara melakukannya sebagai berikut.
Yang pertama, pandangan melihat ke depan. Yang kedua, ayunkan tangan bergantian. Sambil melihat gambarnya ya, sambil Pak Andi jelaskan. Yang ketiga, gerak langkah kaki bergantian. Setelah itu, langkahkan kakimu secara pendek-pendek. Jadi nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek. Namanya lari pendek itu sama dengan jogging, lari santai. Ya, lari santai. Ya, anak-anak, dari sini untuk yang pertama lari pendek, sudah paham, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Pandi lanjutkan di materi yang kedua, yaitu tentang lari panjang ya. Jadi variasi macam lari itu ada banyak. Yang kedua yaitu tentang lari panjang. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar tadi yang pertama sama yang kedua itu berbeda anak-anak. Perhatikan kakinya pada saat melangkah. Untuk yang nomor 2 ini, langkah kakinya sangat panjang sekali. Ini namanya lari panjang atau lari cepat. Tadi itu lari pendek atau lari pelannya sama dengan itu. Ya, diperhatikan gambarnya. Kalau sudah diperhatikan gambarnya, Pandi kasih cara melakukannya sebagai berikut supaya kamu mengerti. Yang pertama, pandangan melihat ke depan, ayunkan tangan secara bergantian. Yang ketiga, gerak langkah kaki bergantian. Terakhir yaitu langkah kakimu harus lebih lebar ya. Langkah kakinya harus lebih lebar dari lari pendek tadi. Diperhatikan langkah kakinya tuh, anak tersebut, orang tersebut sangat cepat sekali larinya dengan langkah yang panjang. Ya, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Pak Andi lanjutkan. Yaitu yang ketiga, lari melewati rintangan. Rintangan itu macam-macam, banyak. Pakai apa aja boleh, yang penting ada rintangannya. Nih, Pak Andi kasih contoh. Di situ rintangannya ada 3 bambu ya, 3 bambu yang sejajar dan jaraknya sudah diatur. Anak tersebut melangkah. Itulah namanya lari dengan melewati rintangan. Lebih jelasnya Pak Andi jelaskan lagi ya. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, pandangan melihat ke depan. Berikutnya, ayunkan tangan secara bergantian. Berikutnya, gerak langkah kakinya juga secara bergantian. Selanjutnya, gunakan beberapa variasi lari. Nah, gunakan beberapa variasi lari. Nah, inilah tentang lari melewati rintangan ya. Tadi lari itu ada berapa anak-anak? Ada 3 ya. Lari pendek, lari panjang, sama lari melewati rintangan. Ya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, lanjutkan. Berikut. Nah, ini masih lanjutannya yang tadi. Perhatikan, gunakan beberapa variasi lari rintangan menggunakan alat yang ada di sekitar kamu. Jadi kamu disuruh menggunakan alat apa aja yang ada di sekitar kamu. Ya, entah botol, entah ban, entah kaleng, entah apa aja yang ada di sekitarmu, entah kayu atau apa aja ya. Nih, Pak Andi kasih contoh. Nah, ini ada beberapa anak dan dibagi menjadi 2 kelompok. Anak tersebut sedang melewati ban bekas ya, ban kendaraan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, anak tersebut sedang melangkah melewati ban bekas. Bisa pakai alat seperti ini, bisa. Pakai alat yang Pak disebutkan tadi juga bisa. Apa aja yang ada di sekitarmu bisa dipakai. Yang penting di sini Pak Andi mau menjelaskan tentang permainan menjala ikan. Nah, permainan menjala ikan. Pak Andi kasih gambarnya. Iya, gambarnya seperti ini. Ada 4 anak.
3 anak sedang bergandengan, 1 anaknya lagi sedang berusaha kayaknya ya, berusaha melewati gandengan anak tersebut. Lebih jelasnya lagi, Pak Andi jelaskan ya. Nah ini, cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pegangan tangan, seperti itu gambar. Berikutnya, pilih salah satu jadi ikan. Jadi kalau sudah pegangan tangan seperti gambar di situ, setelah itu pilih salah satu jadi ikannya. Lanjutan, jaring menangkap ikan sampai dapat. Tadi itu kalau anak yang gandengan itu namanya jaring ya. Oke, tangkap ikannya sampai dapat. Berikutnya, ikan tidak boleh keluar batas. Jadi nanti kalau permainannya anak-anak dikasih garis, ya dikasih garis sendiri. Pokoknya kalau sudah dikasih garis, tidak boleh melewati garis tersebut. Kemana-mana nggak boleh, ya. Jadi harus di dalam garis itu yang sudah kamu buat nanti. Ya anak-anak, sudah jelas tentang permainan menjala ikan? Kalau sudah jelas, untuk materi yang kedua ini, Pak Andi rasa cukup sekian. Dan untuk materi yang kedua ini, kamu hanya menyimak video yang Pak Andi sampaikan ini. Nanti akan Pak Andi beri soal, akan beri Pak Andi tugas yang mana kamu harus mengerjakan tugas tersebut ya. Nanti akan Pak Andi beri tugas ya. Kan anak? Kalau sudah, Pak Andi cukup sekian. Semoga apa yang Pak Andi sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Lebih-lebih di materi kedua ini kalian harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatanmu anak-anak ya. Jangan terlalu capek. Pak Andi cukup sekian. Sebelum Pak Andi tutup, mari kita berdoa penutup terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, berdoa selesai. Mandi rasa cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.